Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Demikian juga Bapak di sini ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran 3 pada buku subtema 1 PB3. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, sebagai rasa cinta tanah air dan bangsa, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ambil posisi siap, anak-anakku sekalian. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran 3 pada buku subtema 1 PB3, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah anak-anakku kita berdoa di dalam hati supaya pembelajaran kita lebih bermakna dan mudah diserap oleh pikiran kita. Langsung Bapak pimpin berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai pada pembelajaran 3. Di dalam pembelajaran 3 berisikan tentang masih tentang tumbuhan, yaitu seperti di sini disebutkan ada padi, umbi-umbian. Tahukah anak-anak tentang umbi-umbian? Apa itu umbi-umbian? Mungkin kalian sudah pernah mendengar kata umbi-umbian. Umbi-umbian ya, seperti contohnya kentang ya. Kemudian bijur kalau bahasa kita di sini ya. Nah, itu termasuk umbi-umbian. Juga ada sayuran dan buah-buahan yang kamu makan sehingga membuat tubuhmu menjadi sehat. Nah, anak-anakku sekalian, selain itu, kamu akan memiliki cukup energi atau tenaga untuk melakukan berbagai aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Jadi, kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu sehat dan kuat. Nah, karena kita dalam masih kondisi pandemi COVID-19 ya, di sini dalam pembelajaran ini ada suatu permainan ya, tetapi kita tidak bisa melaksanakannya. Nanti kalian bisa menerapkannya di rumah.
Nah, kita lanjutkan ke materi berikutnya, anak-anakku sekalian. Nah, di sini ya beberapa cara kita memiliki keterampilan berlari. Nah, pada gambar ya, supaya kalian berlarinya cepat ya, posisi kepala tegak, tangan agak menggenggam. Jadi pada waktu lari tangan digenggam. Kemudian bahu santai tidak diangkat, badan tegap tidak membungkuk. Nah, kemudian jangan angkat kaki belakang terlalu tinggi ya. Kemudian telapak kaki jatuh pada tumit, bukan pada ujung kaki. Nah, lengan di samping badan membentuk sudut 90 derajat, kemudian ujung kaki menghadap ke depan. Nah, itu nanti anak-anakku bisa kalian praktekkan di rumah. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, masih sekitar tentang tumbuh-tumbuhan ya. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, apakah kalian sudah pernah mendengar kata generatif? Juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Jadi nanti anak-anak bisa cari di Google apa itu berkembang biak dengan cara generatif dan berkembang biak dengan cara vegetatif. Nah, di sini ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar ada 3, yaitu pertama nanas ya, tumbuhan nanas itu berkembang biak dengan cara pembibitan tunas ya. Itu yang ada kayak mahkotanya itulah yang jadikan bibitnya ya. Kemudian yang kedua itu bawang merah. Nah, bawang merah ini memiliki bentuknya berlapis-lapis ya, bisa dikatakan umbi lapis, yang terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Nah, itu bawang. Saya yakin anak-anakku sudah tidak asing lagi tentang umbi ya, tentang bawang ini. Ada yang bawang merah maupun bawang putih. Nah, yang terakhir itu pohon pisang. Saya yakin anak-anak punya pohon pisang, punya bertanam pisang ya di rumah ya. Pohon pisang itu berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Nah, nanti di antara pisang induknya itu ada beberapa anakan. Nah, anakan itulah nanti dipindah kemudian ditanam ya. Nah, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, beberapa tumbuhan ya, ada yang berkembang biak dengan cara vegetatif, ada juga yang berkembang biak secara generatif. Anak-anak bisa mencari beberapa tumbuhan yang vegetatif dan generatif. Bapak kasih bocoran, generatif adalah perkembangbiakan secara kawin ya. Vegetatif perkembangbiakan secara tidak kawin. Sekarang amati gambar berikut. Nah, bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak? Carilah informasi dari berbagai sumber ya. Nah, ini salah satu tanaman yang sering digunakan oleh ibu-ibu kita untuk membuat sop ya. Nah, ini salah satu tanaman yang banyak mengandung vitamin A, yaitu wortel ya. Nah, selanjutnya anakku kita lanjutkan. Nah, di sini kalian ada tugas ya, kalian mencari beberapa nama tanaman. Itu ada berapa kolom? Ada 5 kolom. Kalian tulis nama tanamannya, kemudian cara berkembang biaknya, kemudian keterangannya ya. Contoh misalnya nama tanaman pisang ya. Cara berkembang biak vegetatif atau melalui tunas anakan ya. Ya, cara berkembang bertunas anakan.
keterangan tidak kawin atau vegetatif, ya boleh diisi di situ. Ya. Kemudian di bagian bawah tulislah manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif pada kolom di bawah ini. Nah, di sini kalian harus mencari manfaat dari perkembangbiakan vegetatif. Ya. Nah, selanjutnya di sini kalian suruh membaca, ayo membaca. Bacalah teks berikut dalam hati, ya. Tetapi karena di rumah tidak masalah kalian baca dengan suara nyaring, ya. Nah, judulnya tumbuhan sumber kehidupan. Nah, di sini jelaskan adalah Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Nah, di situ ada beberapa paragraf, ya, kalian bisa lihat. Nah, kita lanjutkan nanti apakah ada pertanyaan mengenai bacaan tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, ternyata ada, ya, tugas kalian isilah diagram di bawah ini berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan. Nah, pada paragraf 1 ide pokoknya apa? Sama seperti pada PB 1 pembelajaran 1, ya. Jadi diisi paragrafnya dari paragraf 1 sampai paragraf 5 mengenai judulnya tumbuhan sumber kehidupan. Nah, kemudian diskusikan diagrammu dengan teman kelompokmu. Nah, untuk yang ini karena kita lagi tidak bertatap muka, jadi tidak perlu dibuat, ya, anakku. Kita lanjutkan. Nah, pada gambar ini, ya, ternyata Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Bagaimana kita mensyukurinya? Nah, anak-anak, bagaimana kalian mensyukurinya? Kalau kalian di rumah punya tanaman buah-buahan, sayur-sayuran yang berlimpah, bagaimana kalian mensyukurinya? Ya. Terus yang di bawahnya, ayo renungkan. Setelah belajar hari ini, tulislah beberapa hal berikut. Yang pertama, hal apa yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Mengapa? Yang kedua, apakah ada hal yang masih membingungkan? Dan ketiga, apa yang akan kamu lakukan terkait tanaman sebagai sumber kehidupan? Nah, di dalam perenungan ini kalian bisa kerjasama dengan orang tua, dengan kakak di rumah, ya, sehingga membantu kalian di dalam pembelajaran. Nah, kemudian perhatikan lingkungan di sekitar rumahmu. Apakah ada di antaranya yang berkembang biak secara vegetatif? Bagaimana kamu tahu? Sampaikan pengamatanmu kepada guru. Nah, untuk pembelajaran 3, Bapak kira cukup sampai di sini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa membantu kalian di dalam pembelajaran. Dan Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.